Salam Barito. Halo semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Hasnur. Dan kali ini kita bercerita tentang sebuah klub yang dinamakan Barito Putra yang didirikan oleh almarhum Abah tercinta dan Mama tercinta. Beliau berdua bersama-sama mendirikan klub ini di sebuah rumah sakit Pondok Indah, Jakarta. Insya Allah setahu saya satu-satunya klub yang didirikan di sebuah rumah sakit. Dari sejarahnya saja kita semua bisa merasakan bagaimana cintanya beliau terhadap masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Bagaimana beliau berdua ingin mengabdi untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Dan tentunya tidak akan bisa cinta dan pengabdian tersebut diwujudkan dalam sebuah prestasi tanpa jasa-jasa dari para legend, dari para pemain, pelatih, dan seluruh komponen dari keluarga besar Barito Putra. Dan khusus di channel YouTube ini, kita akan berbicara satu persatu orang yang telah sangat berjasa kepada Barito Putra. Mari ikuti terus channel YouTube ini. Selamat menyaksikan. Salam Barito. Ikatan keluarga Barito Putra Legend. Bujuran bunga. Salam satu hati. Oke, sekarang kita akan memberi kesempatan kepada salah satu anggota dari Dewan Pembina kita yang tidak hanya mencintai sepak bola, ingin membina pemain-pemain sepak bola, tapi juga memang menjiwainya sebagai seorang pemain sepak bola. Jangan ditanya umurnya, tapi dilihat berapa banyak gol yang sudah beliau buat. Dan ini merupakan rekor yang belum terpecahkan. Sebagai bagian dari keluarga besar Barito Legend, beliau adalah top skor sepanjang masa. Sebuah nama yang sangat dikenal di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut. Pak Sukamta, atau kita menyebutnya dengan sebutan Bang Kamta. Mudah-mudahan Pak Kamta bisa memberikan pengalamannya, memberikan juga mungkin nasihat-nasihatnya melalui apa yang dialami selama menjadi pembina keluarga besar Barito Putra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama Haji Muhammad Sukamta. Saya lahir di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun 1963. Tepatnya di tanggal 30 Juli 1963. Jadi tahun ini kita sudah jalan ke usia 62 tahun. Sejak kecil memang saya sudah suka main bola. Bahkan ketika saya kelas 6 SD itu saya main bola di kampung nggak pakai sepatu. Teman-teman saya tuh ada yang sudah punya anak, punya istri, ya. Kemudian anak-anak muda di desa saya. Sehingga sepak bola memang sudah ada di dalam jiwa saya mulai sejak anak-anak.
sampai SMP, SMA, walaupun ketika SMA saya sempat jadi pemain voli. Ketika muda saya di samping main bola itu di memain voli. Saya main voli justru sampai di usia 47 tahun. Ya, saya jadi pemain voli mulai dari kampung saya, dan saya ke Kalimantan Selatan adalah di tahun 1982. Saya ke Kalimantan. Kemudian saya kuliah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Banjarbaru. Saya memang main bola tidak intensif. Tapi saya karena lebih sering kemudian main bola voli, sehingga boleh dikata saya main voli sudah berkeliling. Tapi ketika saya ditugaskan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut, di sana di samping main voli saya bergabung di tim sepak bola Pemda yang namanya adalah PS Dharma Praja. Ya, jadi saya ada di PS Dharma Praja, dan sehingga waktu tahun 1988 ketika almarhum Bapak Haji Sulaiman Habib mendirikan Barito Putra sebagai tim Galatama, kami di Tanah Laut tentu menyambut gembira karena inilah satu-satunya tim Galatama dari Kalimantan. Sehingga waktu itu kita dari Tanah Laut itu pendukung utama. Jadi saya sudah menjadi supporter fanatik Barito Putra sejak Barito Putra ini didirikan. Saya ingat waktu itu almarhum Pak Haji itu merekrut pemain-pemain lokal. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ada Pak Tamrin, ada banyak dari daerah-daerah ya kan. Kemudian sehingga ini peluang untuk pemain-pemain daerah untuk bisa berpartisipasi di tingkat nasional waktu itu. Sehingga sampai ketika 88 akhir saya ditugas belajarkan oleh Bapak Gubernur ke Jakarta. Maka ketika Barito Putra main di Lebak Bulus melawan Pelita Jaya, ya waktu itu saya nonton karena saya memang sudah fanatik dengan Barito Putra. Yang waktu itu skor akhirnya 1-1. Ya, itu Pelita Jaya masih bertabur bintang di sana. Ada Bongo Pribadi, ada Om Alili Saholet juga masih di sana, ada Made Pasik Wijaya, ada Maman Suryaman, kan. Kemudian banyak pemain-pemain nasional di Pelita Jaya. Sementara Barito Putra masih lebih banyak dari pemain-pemain lokal. Dengan kapten waktu itu saya ingat Pak Haji Marjono, kaptennya waktu itu. Dan yang mencetak gol itu Bang Radiani, waktu itu saya masih ingat, untuk menyamakan kedudukan 1-1 ketika di Lebak Bulus. Di tahun 89, kompetisi 88-89 Barito Putra. Ya, untuk kedua itu saya ingat betul, saya karena nonton di Lebak Bulus kata kuliah. Setelah pulang saya dari tugas belajar, saya kembali ke Dharma Praja, dan kebetulan kemudian saya diajak untuk kemudian menjadi pengurus Persetala Tanah Laut. Disitulah saya kenal baik, berkomunikasi baik dengan Pak Haji Sulaiman Habib. Karena apa? Karena beliau adalah ketua, waktu itu adalah ketua untuk provinsinya, ya. Jadi untuk kalau sekarang Aspropnya itu beliau ketua PSSI-nya di provinsi, sehingga mau membawai kami dari perserikatan. Jadi belum Asprop waktu itu, tapi kami jadi anggota PSSI dulu itu kan perserikatan. Nah, Pak Haji Sulaiman Habib adalah yang membawahi kami perserikatan di Kalimantan Selatan, yang waktu tahun 95 itu memang baru 11 saya kira kan, karena belum ada, karena dulu masih ada Persepan Bagatan, Kota Baru itu ada 2, ada Persiko, ada Persepan, seperti itu. Jadi ada sekitar 11 perserikatan yang itu waktu itu kompetisinya sangat rutin, ya. Jadi kompetisinya rutin, dan ketika kita mau ikut kompetisi di tingkat provinsi pun kita wajib menggelar kompetisi lebih dahulu di tingkat perserikatan. Jadi setiap perserikatan harus punya anggota perserikatan. Kami kala itu memang ada divisi utamanya,
Itu kami Persitala punya 6 tim anggota Persitala. Itu yang kita gulir kompetisi secara reguler. Nah, itu di level untuk Persikatan. Kemudian untuk Suratinnya, kita juga harus menggelar kompetisi dulu. Waktu itu. Tidak seperti sekarang, tiba-tiba Suratin semua langsung ikut. Kami dulu Persada wajib dulu menggelar kompetisi, baru hasil kompetisi dilaporkan ke provinsi. Nah, baru nanti akan diperiksa betul apa benar kita melaksanakan atau tidak. Ya, yang meriksa dari provinsi. Ya, dari sekretaris provinsi. Biasa diperiksa itu dulu untuk sebagai persyaratan kita bisa ikut. Kalau kita nggak melaksanakan kompetisi, kita nggak bisa ikut. Nah, ini saya kira berkesan bagi kita untuk agar apa? Agar setiap perserikatan itu siap pemain dengan baik, ya. Karena apa? Kita menggelar kompetisi secara reguler. Nah, itulah yang saya kemudian bisa berkenalan baik dengan Pak Haji Sulaiman Habib yang betul-betul beliau orang bola lah. Benar-benar tokoh bola Kalimantan Selatan. Beliau sangat mencintai bola Kalimantan Selatan. Dan hal yang paling berkesan bagi saya di urusan sepak bola dengan Pak Haji ini adalah ketika di tahun 98-99. Saya ingat betul waktu itu adalah pemilihan untuk ketua PSSI Provinsi. Beliau mengatakan kepada kami, tolong saya diganti waktu itu. Kenapa? Perusahaan saya sekarang sedang dalam kondisi tidak baik. Saya ingin fokus untuk memperbaiki. Saya ingat betul itu ketika kita pertemuan di Stadion 17 Mei. Jadi ketika rapat tentang sepak bola itu memang selalu di Stadion 17 Mei. Itulah perusahaan saya sekarang sedang jatuh. Saya akan memperbaiki perusahaan saya. Tolong jangan saya, kata beliau waktu itu. Tapi kami tidak ada pilihan lain. Kami dari Perserikatan tidak ada yang kita pikir bisa untuk membangkitkan sepak bola Kalimantan Selatan kecuali beliau. Sehingga terpaksa kami dari Perserikatan, Pak, bagaimanapun kami berharap Pak Haji Sulaiman Habib berkenan untuk tetap memimpin kami. Kami paham, kami sadar Bapak sedang dalam sebuah kesulitan yang besar kala itu. Itu betul-betul saya ingat betul dengan beliau. Yang pertama. Sehingga itulah loyalitas beliau terhadap sepak bola, sehingga dalam keadaan sangat-sangat sulit seperti itu kita paham bagaimana memperbaiki sebuah perusahaan yang sedang dalam posisi terbawah. Tapi tetap kami maksa. Kami sampai bilang, "Oke Pak, apapun yang terjadi kita gotong royong Pak untuk sepak bola kala itu." Sehingga waktu itu ya dengan terpaksa beliau tetap bersedia kembali dan kami tetap konsekuen untuk tetap mengembangkan sepak bola. Sehingga akhirnya saat itu Barito Putra memang kemudian dalam keadaan kesulitan keuangan sampai untuk membayari pemain itu mengutus Pak Haji Rusdi Effendi untuk ke kabupaten-kabupaten membantu. Akhirnya kami berdiskusi dengan Bapak Bupati Tanah Laut waktu itu untuk membiayai salah satu pemain asingnya. Jadi yang menggaji untuk Pablo waktu itu saya ingat itu adalah dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Gaji beliau setiap bulan. Kita komitmen apa dulu yang disampaikan oleh Pak Haji Sulaiman Habib waktu itu. Jadi kami Kabupaten Kota berbagi untuk menggaji pemain-pemain itu dengan cara urunan lah. Tapi
kami sudah diberitahu gaji Pablo berapa, gaji yang berapa. Jadi saya ke Mandara, segitunya lah beliau untuk menghidupkan sepak bola di Kalimantan Selatan. Sehingga saya sebagai orang yang mencintai Barito, mencintai sepak bola, tentu itu satu contoh teladan yang luar biasa yang itu harus kita ikuti. Jadi bukan hanya kita meneladani, bukan kita hanya menganggap sebagai teladan, tapi kita harus mengikuti seperti bagaimana apa yang beliau lakukan. Itulah yang kemudian menginspirasi saya sampai hari ini. Bagaimanapun dalam keadaan apapun saya harus terus memperjuangkan, mengembangkan sepak bola di tanah laut ini. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Untuk terus melakukan pembinaan. Bagaimanapun caranya. Apakah saya punya kedudukan, tidak punya kedudukan. Sepak bola tanah laut harus tetap bekerja, harus tetap kompetisi bergulir, harus tetap ada, siap pemain. Karena apa? Kami juga menginginkan sebuah kebanggaan kami kalau pemain-pemain Barito itu diisi pemain-pemain tanah laut. Karena saya yakin kalau yang ngisi pemain-pemain kami, apa yang dicanangkan oleh Pak almarhum Pak Haji Sulaiman Habib, apa yang dicanangkan sekarang Pak Hasnur Yadi, Wasaka itu akan muncul dalam diri pemain-pemain lokal kita. Kan itu memang semangat kita, itu semangat orang kita Banjar seperti itu. Jadi saya membina mulai kelompok umur 12, 15, 17 sampai senior. Ini adalah untuk mempersiapkan supaya kita bisa memasukkan pemain-pemain Barito itu dari pemain-pemain lokal. Yang namanya membela Bumi Pertiwi, tempat kelahirannya, saya yakin semangatnya akan beda. Ya, semangatnya akan beda sehingga Barito ini akan berkembang terus. Saya dekat dengan Pak Hasnur. Ini juga beliau. Waktu saya masuk ke dunia politik, sebenarnya saya ingin berkarir di sipil saja, tapi berkat almarhum Pak Haji Sulaiman Habib yang mendorong saya, yang mencalonkan saya untuk menjadi wakil Bupati Tanah Lot tahun 2013. Ya, ketika 2013 saya sebenarnya masih pengen berkarir di pemerintahan sebagai aparatur sipil negara, tapi berkat beliau kemudian mencalonkan saya sebagai wakil Bupati Tanah Laut waktu itu. Jadi sebenarnya saya tidak ada pikiran apapun, tapi almarhum Pak Haji Sulaiman Habib lah yang mencalonkan beliau sebagai ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan, sehingga saya dicalonkan sebagai wakil bupati. Dan ketika saya jadi wakil bupati, saya masih ingat beliau duduk di sini. Kursinya dulu, kursi tamunya di sini, beliau duduk di sini. Saya duduk di situ, Pak Hasnur ada di sana. Apa kata beliau? Kamta, Hasnur ini adik kamu. Artinya saya dipersaudarakan dengan beliau. Kata-kata itu tentu saya tidak akan pernah lupa. Beliau mengatakan, Hasnur ini adik kamu. Tolong kamu harus terus membantu. Kebetulan waktu itu beliau mau nyalon sebagai anggota DPR RI. Ya, beliau, saya pas bertamu ke sini belum mengatakan begitu. Hasnur itu adik kamu. Kami harus bangun. Jadi benar kata beliau, sekali keluarga selamanya adalah keluarga. Jadi saya Pak Hasnur tidak bisa dikatakan orang. Apapun yang terjadi Pak di Pak Hasnur itu adalah saya juga mempunyai tanggung jawab moral karena apa? Beliau sudah mempersaudarakan saya dengan Pak Hasnur Yadi Sulaiman. Ini saya kira yang membuat saya semakin dekat dengan keluarga besar Pak Haji Sulaiman Habib, karena saya sudah dianggap, sudah dipersaudarakan. Tidak sekedar dianggap lagi, tapi sudah benar-benar dipersaudarakan oleh beliau.
ini Pak yang Bang Heriman yang saya kira saya sangat bersedia. Saya tidak bisa dipisahkan lagi dengan Barito Putra dan Pak Asnur. Sehingga saya ketika Pak Asnur mengumpulkan teman-teman dari Barito Legend, saya termasuk juga untuk ikut di dalamnya. Dan saya juga senang karena mulai dulu sejak saya berhenti main voli di usia 47, maka kemudian karena mulai awal adalah sepak bola, saya baru kemudian fokus bermain di sepak bola dengan pemain-pemain yang senior-senior. Ya, alhamdulillah selama bermain, namanya walaupun saya bukan pemain profesional, tapi bahwa saya sejak kecil juga sudah bermain bola, sehingga saya dalam 3 tahun terakhir ya dengan tren saya mencetak gol, karena saya memang dipasang sebagai striker, trennya naik. Jadi di tahun 2021 ya itu kita dalam pertandingan 74 kali pertandingan saya mencetak 73 gol. Ya, kemudian di 2022 dalam 79 kali pertandingan saya mencetak 87 gol, dan di 2023 kemarin saya bertanding selama sekitar 84 pertandingan, saya mencetak 97 gol. Itu ya, tapi karena apa? Ya karena pemain bagus-bagus, umpannya juga bagus, jadi saya tinggal untuk mencetak gol juga mudah gitu loh. Bukan karena memang ada spesialis ya. Dari sekian gol yang saya ciptakan itu 70% lewat heading. Ya. Karena apa? Saya bekas pemain voli, sehingga ketika bola-bola crossing itu saya bisa ngontrol bola sejak bola itu diangkat oleh pemain. Sejak pengumpan itu mengangkat bola, saya sudah bisa ngontrol di mana saya bisa menjangkau bola itu. Nah, itu jadi sebagaimana ketika saya main voli, ketika toser mengangkat kan saya sudah tahu di mana saya harus mengambil bola itu. Dan karena pemain voli itu kan biasanya bisa bertahan di udara 2 atau 3 detik. Nah, demikian juga ketika saya mengheading, saya bisa bertahan di udara itu 2-3 detik sehingga saya melihat di mana posisi kiper dan gawang itu di mana titik kosongnya, sehingga kita bisa mengarahkan ke mana bola itu harus kita taruh. Itu enggak. Jadi kita ada modal voli. Dulu saya sebagai quicker, yang quicker itu kan memang harus naik duluan dan bertahan di udara 2-3 detik, bola datang baru kita pukul, dan itu modal utama kita di sepak bola ya. Saya kira itu pengalaman saya sebagai pecinta fanatik dari Barito Putra, dan saya menyampaikan tentu kita harus memberikan acungan jempol penghormatan terhadap Barito Putra karena peserta Liga Indonesia, peserta Galatama yang sampai hari ini masih bertahan cuma 2. 1 Barito Putra dan Arema. Sisa 2 aja. Ya, dari kompetisi tahun 80 dari Galatama. Jadi sejak era Galatama sudah kita lihat sisa 2 aja lagi. Selebihnya udah pada bubar, padahal itu dulu kan pemiliknya orang-orang yang terkemukalah di Indonesia ini. Orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar, tapi ternyata tidak. Tapi Barito Putra tetap eksis sampai hari ini. Itu yang harus kita berikan acungan jempol kepada keluarga Pak Haji Sulaiman Habib yang sampai hari ini masih bisa Barito Putra bisa berprestasi. Bahkan di awal penggabungan antara Perserikatan dengan Galatama musim kompetisi 94-95, waktu itu Barito Putra itu juara tanpa mahkota karena kasus wasit agil. Waktu itu saya ingat betul, saat itu karena Bambang Arsoyo itu menyusur
sisi kiri, kemudian memberikan umpan tarik dan diselesaikan oleh Dasrul Bahri, tapi saat itu dinyatakan offside. Seandainya waktu ada VAR, saya yakin itu tidak offside ketika melawan Persib Bandung di semifinal. Tapi itulah kenangan yang harus selalu kita tanamkan pada kawan-kawan semua pemain-pemain Barito, bahwa Barito sesungguhnya bisa juara ketika menanamkan sifat kejuangan yang namanya wasaka, wajah sampai kaputing.